Adik-adik, Beni tamasya ke Candi Borobudur. Tamasya juga bisa disebut dengan study tour. Nah, Beni meminta tolong pengunjung lain. Beni meminta untuk difotokan adik-adik. Adik-adik, apakah kalian pernah pergi ke Candi Borobudur? Atau kalian hanya melihat fotonya saja? Nah, Candi Borobudur itu salah satu candi yang terkenal dari Indonesia adik-adik. Candinya itu sangat megah dan sangat besar serta luas adik-adik. Nah, di sini apa yang dilakukan Beni? Nah, dari gambar ini apa sih yang dilakukan Beni dan bagaimana cara melakukannya? Di sini Beni itu meminta tolong kepada pengunjung lain untuk berfoto nih adik-adik ya. Untuk minta tolong untuk memfoto Beni. Nah, bagaimana ya cara melakukan meminta tolong kepada orang lain untuk membantu kita? Nah, di sini adik-adik ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab berdasarkan gambar tadi. Sebutkan alat untuk memfoto. Nah, tadi Beni itu menggunakan kamera. Kalau sekarang ya bisa menggunakan handphone untuk memfoto ya adik-adik ya. Lalu di situ bagaimana cara meminta tolong yang baik. Nah, di sini Beni itu mengucapkan kalimat minta tolongnya dengan sopan dan santun. Lalu setelah ditolong segera mengucapkan terima kasih. Itu cara meminta tolong yang baik adik-adik. Berikutnya, siapa yang meminta tolong dari gambar tadi? Nah, yang meminta tolong dari gambar tadi adalah Beni. Mengapa orang mau menolongnya adik-adik? Nah, orang mau menolongnya itu karena Beni meminta tolongnya dengan sopan. Misalnya saja Beni meminta tolongnya dengan marah-marah, otomatis orang itu tidak akan mau menolong Beni adik-adik. Di sini, apa yang terjadi setelah mereka berfoto? Bisa saja ya, setelah mereka berfoto itu mereka menjadi teman dan bisa menjalin persahabatan. Adik-adik, gambar berikut menunjukkan sikap santun, sikap Beni kepada orang lain. Jadi kalian juga harus melatih diri kalian menggunakan bahasa yang santun ya. Bahasa ketika meminta tolong. Contohnya di sini ya. Maaf mengganggu, namaku Beni. Bolehkah meminta tolong mengambilkan foto dengan latar Candi Borobudur? Nah, ini adalah kalimat minta tolong yang diucapkan oleh Beni. Lalu jawab orang yang dimintain tolong, "Oh ya, namaku Dev. Aku pengunjung Candi Borobudur. Bagaimana kalau bergantian mengambil fotonya?" Nah, di sini adik-adik ya, mereka saling membantu satu dengan yang lainnya. Adik-adik, Beni dan teman-teman telah selesai mengunjungi Candi Borobudur. Kemudian mereka melanjutkan membatik ya, kegiatan membatik di sekitar candi. Sebelum membatik, Beni mengukur panjang kain. Panjang kain untuk dibuat batiknya adik-adik. Nah, panjang kain yang dibatik itu berbeda-beda. Di sini ya ada gambar ini ya adik-adik ya. Ini adalah panjang kain dari masing-masing anak. Kain Beni itu panjangnya 140 cm, kain Edo 3 meter, kain Dayu 1,4 meter, kain Meli itu 160 cm dan kain Udin ada 2 meter. Sekarang ada pertanyaan yang akan kita jawab bersama. Berapakah panjang kain Meli dan Edo jika digabung dan hitunglah dalam satuan meter? Jadi kain Meli itu ada 160 cm dan kain Edonya ada 3 meter. Di sini satuannya berbeda adik-adik. Nah, kita satuannya akan samakan terlebih dahulu. Berarti kita jadikan cm terlebih dahulu saja adik-adik ya. Berarti yang 3 meter ini kita ubah jadi cm. Caranya bagaimana? Nah, di sini kita tulis dulu 160 cm ditambah 3 meternya ini kita ubah dalam cm. 3 meter kalau diubah dalam cm berarti dikali 100. 3 dikali 100. Nah, hasilnya 160 cm ditambah 3 dikali 100 itu adalah 300. Jadi 3 meter itu 300 cm. Sekarang sama-sama satuannya sudah cm. Kita jumlahkan
160 ditambah 300. 0 ditambah 0, 0. 6 ditambah 0, 6. 1 ditambah 3, 4. Berarti jawabnya ada 460 cm. Tetapi di sini disuruh menghitung dalam satuan meter. Berarti 460 cm-nya kita ubah dalam meter. Nah, adik-adik, karena di sini ratusannya tidak bulat, masih ada lebih 60. Seperti cara Kak Citra yang kemarin ya, kita ambil ratusannya dulu untuk diubah jadi meter. Jadi di sini ada 400 cm ke meter, kita bagi 100. Jadi 400-nya dibagi 100, lebihnya ini kita jumlahkan ditambah 60 cm. Nah, 400 dibagi 100 itu sama dengan, kita coret saja angka nolnya, ketemu 4 dibagi 1. 4 dibagi 1 itu sama dengan 4, berarti ketemu 4 meter lebihnya 60 cm. Berarti 460 cm itu 4 meter lebih 60 cm. Jadi panjang kain Meli dan Edo ada 4 meter lebih 60 cm. Sebenarnya kalau kalian nanti di kelas berikutnya adik-adik akan belajar yang namanya pecahan desimal. Nah, itu 1,4 itu termasuk pecahan desimal. Ini nanti sebenarnya bisa diubah dalam meter semua. Itu dapatnya 4,6 meter. Tapi di kelas 2 ini kita belajarnya seperti ini adik-adik. Berikutnya ya, masih di soal yang ini, setelah setengah kain Beni itu diberikan kepada Siti ya, setengahnya itu berarti dibagi 2 kan, diberikan kepada Siti. Lalu berapa meter panjang kain Beni dan Dayu? Nah, Beni itu kainnya 140 cm, Dayu itu kainnya 1,4 meter. Nah, adik-adik, di sini punyanya Beni kita bagi 2 karena setengah kainnya diberikan kepada Siti. Jadi 140 cm dibagi 2 ditambah 1,4 meter. Nah, 140 cm dibagi 2 itu sama dengan 70 cm ditambah, nah 1,4 meternya ini kita ubah dulu dalam senti ya. Nah, 1,4 dikali 100 karena 1 meternya ada 100 cm. Nah, Kak, perkalian ini bagaimana caranya? Kan sebenarnya ketemunya begini adik-adik, 1,4 dikali 1. Kalau kita tutup angka nolnya ya, perkalian dengan angka nol banyak ya. Nah, di sini karena ada tanda koma, kita harus hilangkan komanya satu langkah ya adik-adik ya. Jadi 1,4 itu kalau dikalikan 100 itu jawabnya adalah 140 cm. Nah, ketemu 70 ditambah 140 cm. 0 ditambah 0, 0. 7 ditambah 4, ya 7 tambah 4 itu 11 ya adik-adik ya. 11 kita simpan 1 di sini. 1 ditambah 1 2, jadi 210. Berarti di sini jawabnya 210 cm. Tapi belum selesai, harus diubah dalam meter. Nah, kita ubah 210 cm-nya menjadi meter. Ya. Kita lihat di sini karena bukan bilangan ratusan yang bulat, karena 1 meter itu 100 cm, seharusnya kan 2 meter nih, 200 cm. Nah, kita lebihkannya 10. Jadi 200 dibagi 100 ditambah 10 cm. 200 dibagi 100 kita coret saja angka nolnya. Ketemu 2 dibagi 1. 2 dibagi 1 itu sama dengan 2 meter. Lebihnya berapa? 10 cm. Jadi 210 cm itu 2 meter lebih 10 cm. Jadi panjang kain Beni dan Dayu itu ada 2 meter lebih 10 cm. Soal berikutnya nih adik-adik ya. Setengah kain Beni tadi kan diberikan kepada Siti. Berarti Siti mendapatkan setengah juga kan? Nah, lalu di sini berapa panjang kain Siti dan Udin? Nah, untuk mencarinya kita lihat dulu kainnya Beni. Yang diberikan kepada Siti ada berapa? Oh, berarti kainnya Beni tadi 140 cm dibagi 2.
itu menjadi miliknya Siti juga setengahnya. Lalu baru ditambahkan dengan kainnya Udin. 140 cm dibagi 2 itu sama dengan 70 cm. Nah, sekarang 2 meternya kita ubah dalam sentimeter ini. 2 dikali 100. Berapa 2 dikali 100? Ya sudah, 2 dikali 1 2. Ditambah nolnya 2 adik-adik. Berarti 70 cm ditambah 200 cm. Kita jumlahkan di sini. 0 ditambah 0 0, 7 ditambah 0 7, lalu 2. Berarti jawabnya adalah 270 cm. Tidak perlu kita ubah menjadi meter karena di sini pertanyaannya sudah dalam sentimeter. Jadi panjang kain Siti dan Udin itu ada 270 cm. Adik-adik, kain hasil membatik dibawa pulang. Kain batik dijadikan bahan dasar hiasan bingkai foto. Nah, hal ini sebagai pengalaman di Candi Borobudur. Nah, ini cara Beni menghias bingkai foto dengan kain batik. Kalian coba melakukannya seperti Beni ya. Perhatikan langkah-langkahnya. Pertama, sediakan potongan kain batik, lalu lem, foto, dan bingkai. Tempelkan potongan kain batiknya pada bingkai. Ya, keringkan bingkai foto yang sudah dilem, lalu pajang foto menjadi kenang-kenangan kalian. Itu tadi membuat bingkai foto dengan hiasan kain batik di sekelilingnya. Ini adalah contoh bingkai foto ketika Beni pergi ke Candi Borobudur. Jadi di pinggir-pinggirnya ini dihias